Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wal ali was sahbi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul di tempat, di musalla yang penuh barakah ini insyaallah, untuk melanjutkan daripada kajian kita dan menyambung tali silaturahmi setiap bulannya. Mudah-mudahan berkat semua ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan sehingga kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan keadaan yang sangat sempurna. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjut daripada kajian kita seperti biasa, kitab daripada matan Safinatun Najah yang disyarahi oleh Al-Imam An-Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani yang bernama Kashifatus Saja. Kita sudah membahas di pertemuan atau 1 bulan yang lalu daripada Arkanul Islam, rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5, dan kita sudah mengkaji dan mengetahui rukun Islam yang pertama, yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Namun yang kedua daripada rukun Islam, yang pertama sudah kita bahas bulan kemarin. Yang kedua yaitu adalah iqamus shalah. Rukun Islam yang kedua, sekali lagi Al-Fakir ulangi, rukun itu adalah pondasi. Jadi kalau ada orang yang mengaku agamanya Islam tapi dia tidak melakukan atau tidak mempunyai pondasi-pondasi Islam, maka Islamnya hanya Islam KTP. Bangunan musola ini saja kalau tidak ada pondasinya tidak akan terdiri, tidak tahan lama, tidak bisa bangun, malahan tidak bisa tegak, nyampak pasti. Begitu juga dengan Islam yang ada di dalam diri kita. Kalau tidak ada pondasinya berarti Islam dia gampang dihilangkan. Jadi jangan heran kalau melihat orang, oh kok dia tiba-tiba murtad. Pas kita cek, sholat saja tidak pernah, wajar dia murtad. Kenapa? Sholat tidak pernah. Karena sholat itu rukun Islam yang kedua. Tidak pernah sholat, murtad, wajar. Tidak pernah memperbarui ikatan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah lama dia meninggalkan sholat. Akhirnya rukun Islam yang pertama, keyakinan adanya Allah dan iman kepada Nabi Muhammad, itu pun ikut sirna. Karena tadi sholat itu termasuk atau amal ibadah yang paling penting, yang paling wajib. Kata ulama, ini kita baru sudah bukan baru 20 hari sudah di bulan Sya'ban. Di bulan Rajab kemarin kita merayakan daripada Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ kita dengar banyak ustaz-ustaz yang ceramah bahwasanya salat itu saking pentingnya sama Allah diwajibkan bukan di bumi. Bukan di bumi. Nabi yang dipanggil ke atas, Nabi yang dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di mana tempatnya wallahu a'lam. Allah tidak butuh tempat. Ya, pokoknya Nabi dipanggil untuk menghadap Allah. Untuk apa Nabi dipanggil menghadap Allah? Untuk diwajibkannya ibadah solat. Sedangkan ibadah yang lain, kalau kita lihat, semua diwajibkan sama Allah. Nabi besar Muhammad SAW itu berada di muka bumi ini. Zakat, puasa, haji, ya, apalagi amar ma'ruf nahi mungkar, jihad fi sabilillah, itu semua diwajibkan sama Allah. Nabi Muhammad ada di muka bumi ini. Tapi kalau sholat tidak, Nabi Muhammad dipanggil ke atas sana. Yaitu menunjukkan pentingnya ibadah sholat. Tapi kata ulama, dari saking pentingnya ibadah sholat, kita juga dibebani bahwasanya yang meninggalkan sholat itu sanksinya juga besar. Yang meninggalkan sholat sanksinya, hukumannya juga besar. Ulama membagi dua bagian orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama, meninggalkan sholat karena malas, lesu nak solat, dak galak dia solat subuh, sudah dibanguni masih dak galak, sehari 2 hari masih tidak mau solat. Itu untuk hakim Islam, ini urusan hakim, urusan pemerintah, itu berhak untuk menangkapnya. Yang tidak mau solat karena malas tadi berhak untuk menangkapnya dan dipenjara, dipaksa untuk sholat, dinasehati, dikasih tahu ancaman-ancaman sholat, masih juga tidak mau sholat karena malas, itu hakim boleh memenggal kepalanya. Hukumnya hukum mati, karena dia meninggalkan sholat. Itu di fikih kita ada hukumnya. Jadi hakim pemerintah tadi boleh memenggal kepalanya, ya karena dia tidak mau sholat. Sudah dinasehati berapa hari masih juga tidak mau, udah dipenggal. Namun tetap hukumnya seperti orang muslim. Artinya ya tetap dimandikan, tetap dikafani, dan tetap disolati dan dikuburkan di penguburan orang-orang muslim. Itu kalau yang meninggalkan sholat karena malas. Tapi kalau yang meninggalkan sholat karena tidak meyakini kewajibannya, maka hukumnya murtad, keluar dari agama Islam. Ya, dipanggil sama hakim. Tapi sekali lagi ini semua urusan hakim. Jangan kayak kita nyengok, dak sholat, wah kata ustaz semalam boleh ini dipenggal. Wah jangan, tak boleh. Itu bukan urusan kita. Urusan hakim, pemerintah yang memegang kuasa hukum di negara tersebut. Namun ketika orang tadi meninggalkan sholat karena dia tidak meyakini kewajiban sholat, hakim memanggilnya, dipenjara, dinasehati, dikasih dalil-dalil, argumen-argumen bahwasanya sholat itu wajib, masih juga tidak meyakini sholat itu wajib. Hakim itu hukumnya memenggal kepalanya, tapi hukumnya seperti orang murtad. Afwan, dia murtad seperti orang kafir. Tidak dimandikan dan tidak dikuburkan di kuburan orang muslim. Terserah mau dikuburkan di mana. Mau dikuburkan bareng orang Cina juga tidak apa-apa. Di kuburan Kristen tidak apa-apa. Kenapa? Karena agamanya bukan Islam lagi. Dia sudah keluar dari agama Islam karena tidak meyakini kewajiban sholat. Itu hukumnya yang meninggalkan sholat. Jadi sanksinya berat. Nabi besar Muhammad SAW berkata, pertama kali kelak yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Kalau sholat kita bagus, langsung kita tembus masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau salat kita tidak bagus, tidak lolos salatnya, maka amal yang lain pun tidak lolos,
pasti susah hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi rukun Islam yang kedua adalah iqamus shalah, mendirikan salat. Ya, apa syarat-syarat salat, furud-furud salat itu nanti insyaallah kita bahas di babnya masing-masing. Kemudian rukun Islam yang ketiga itu adalah wa itauz zakah, mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat ini tidak kalah pentingnya dengan sholat, karena kita lihat setiap Allah menyebutkan kewajiban sholat, pasti setelahnya disebutkan sama Allah kewajiban zakat. Coba buka Al-Quran silahkan, atau yang punya Al-Quran di HP, tulis wa aqimus sholah, pasti nanti setelahnya wa atuz zakah. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Cari ya, direntet terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya kalau di dalam ilmu usulul fiqh ya, ada bidang ilmu, materi ilmu penting di dalam ilmu Islam ya, agama Islam, itu ilmu usulul fiqh, itu namanya dalalatul iqtiran ya, namanya dalalatul iqtiran. Kita atau ulama ya, ketika mau mengambil satu hukum, melihat ya, lafaz ini sebelumnya apa, setelahnya apa. Jadi ketika kita melihat lafaz ini sebelumnya apa dan setelahnya apa, dan dibandingkan, oh di setiap ayat lafaz ini sebelumnya pasti ini, oh berarti wajibnya itu tidak kalah penting dengan yang dibarangkan. Itu namanya apa? Dalalatul iqtiran di dalam ilmu usulul fiqh ya. Contoh ayat lain, misalkan ya, kata ulama ya, wajib kita ini bakti sama orang tua. Saking pentingnya ya, bakti sama orang tua ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sering membarengkan atau menggandengkan perintah untuk tidak menduakannya dengan perintah wabil walidaini ihsana. Banyak juga itu di Al-Quran. Kata Allah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan menduakan Allah ya, dan kalian harus patuh kepada orang tua. Itu kita lihat, oh Allah membarengkan perintah untuk patuh bakti kepada orang tua dengan perintah menyembah Allah, perintah yang paling agung ya, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bakti sama orang tua pentingnya, lihat yang digandengkan itu apa. Nah, begitulah hukum zakat ini. Tidak kalah pentingnya dari sholat, karena ya, setiap ada perintah sholat, setelahnya ada perintah zakat. Dan yang pertama kali paham akan hal ini adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman beliau, ketika beliau baru menjadi khalifah, itu ada beberapa kelompok orang yang Islamnya masih lemah ya, Islamnya itu di akhir-akhir hayat Nabi. Namun ketika Nabi meninggal, beliau jadi khalifah, ada beberapa kabilah tidak mau mengeluarkan zakat. Dulu itu di zaman beliau zakat itu wajib dikirim ke Madinah ya, karena daerahnya masih berdekatan ya, Jazirah Arab ya, kabilah fulan, kabilah di sini, kabilah di sini. Itu misalkan dari desa sini, desa Bangun, harus ngirim zakatnya ke Palembang karena masih bisa terjangkau. Dikumpulkan nanti sama ya, ketua yang ada di desa Bangun ini, bagian zakat, dikumpulkan zakatnya, dikirim ke khalifah di kota Palembang misalkan. Begitulah di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan di zaman Rasulullah ya, sampai khulafah setelahnya. Nah, itu ada beberapa desa yang tidak mau ya, mengeluarkan zakat. Kenapa? Mereka sudah, ini harta kami, Nabi sudah tidak ada ya, mereka mengira an-nubuwah ya, kenabian itu
hanya seperti sebatas kerajaan, uangnya meninggal, rajanya meninggal, sudah hukumnya habis. Tidak. Ya, ini pelajaran buat kita bahwasanya kenabian, an-nubuwah, ar-risalah, ajaran Nabi besar Muhammad SAW itu lil alamin, untuk sampai hari kiamat. Tidak berhenti, tidak terputus dengan meninggalnya Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar marah. Kata Sayyidina Abu Bakar, demi Allah, kalian tidak mengeluarkan satu helai kain saja yang kalian keluarkan di zaman Rasulullah, di zaman aku kalian tidak galak keluar ke, la uharibannahum au kama qala, aku akan perangi kalian, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan betul, ada yang masih tidak galak keluarkan, diperangi sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena kata Sayyidina Abu Bakar, aku tidak akan memisahkan. Nah ini ya, cerdasnya Sayyidina Abu Bakar, pemahaman beliau dalam Al-Quran. Aku tidak akan memisahkan solat dan zakat, sedangkan Allah selalu menggabungkannya. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, tak galak aku misahkan. Tetap zakat wajib, solat wajib, jangan dipisahkan. Ya, satu helai kain kalian keluarkan di zaman Nabi, di zamanku kalian tidak mau mengeluarkan, aku akan kirim pasukan untuk memerangi kalian. Karena menurut Sayyidina Abu Bakar, ketika orang sudah tidak meyakini salah satu kewajiban daripada arkanul Islam, ya berarti orang tadi sudah keluar dari agama Islam. Ya, arkanul Islam ini langsung malaikat Jibril turun ngabari Nabi, ya, berbincang sama Nabi, didengar sama semua sahabat, kan begitu. Ada namanya hadis Jibril. Malaikat Jibril turun, duduk sama Nabi, ya berbincang, membahas arkanul Islam, arkanul iman, arkanul ihsan, sama semua sahabat didengar. Artinya udah, ini 5 ini tidak boleh diganggu gugat. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, yang tidak iman, yang tidak percaya dengan 5 ini, ya sudah keluar dari agama Islam. Hukum orang yang keluar dari agama Islam murtad. Murtad diperangi, wajib hukumnya. Jadi ada di peperangan, ya, di era Sayyidina Abu Bakar itu, Sayyidina Abu Bakar memerangi orang-orang mani'iz zakah, yang tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi penting sekali mengeluarkan zakat, ya, dan sanksinya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat luar biasa seramnya. Ya, di beberapa hadis disebutkan Allah siapkan binatang-binatang untuk orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, termasuk ular yang besar. Ya, ini hadis dikeluarkan Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. Kata Imam Malik, ya, hadis dari Abu Hurairah, yang berbunyi, kata Nabi besar Muhammad SAW, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, Allah siapkan ular di neraka dia. Jadi bukan dibakar baik, tapi dipatuk juga sama ular. Ya, ularnya neraka, na'udzubillah, besar-besar. Ya. Kalau yang ada di surga itu besar-besar, ya, daunnya besar, pohonnya besar, yang di surga, ya kan, bukan cak batang kita ini, bukan, besar. Ya, karena kita ini di dalam riwayat itu kan badan kita ukurannya ukuran Nabi Adam, 60 zira kurang lebih. Ya, berarti 60 zira itu 30 meter. Itu tingginya kita, bentuk badan kita di surga. Yang di neraka juga begitu. Yang di neraka itu badannya, ya, itu besar-besar seperti gunung. Kenapa? Ya biar lemak malaikat nyiksa. Ya. Kalau badannya kecil, sedang habis langsung. Badannya besar, jadi enak disiksa. Ularnya ya juga besar. Kalau jengkingnya, akrab, besar. Anjingnya juga besar, untuk menyiksa orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi sekali lagi, zakat itu penting. Kalau di antara kita ada yang merasa ada kewajiban, kena kewajiban zakat, cepat-cepat datang ke ustadznya, ustadz daerah sini, ya, minta penjelasan dari ustadz berapa yang harus kami keluarkan. Jangan takut, sedikit zakat itu. Zakat itu sedikit. Jangan, wah zakat sahagau dibagi lagi, tidak. Sedikit. Zakat itu hanya sedikit. Jadi kata ulama, Islam itu indah. Bahkan di dalam ibadah zakatnya saja indah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim, kata Allah. Wahai Muhammad, khudh min amwalihim shadaqatan. Ambil dari harta umatmu sedekah atau zakat. Jadi kalau ada kalimat sedekah di dalam Al-Qur'an, itu maksudnya zakat.
Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Nah, shadaqat itu bukan sedekah, bahasa kita sedekah biasa, bukan. Ya, kalau ada kalimat shadaqah di dalam Al-Qur'an maksudnya adalah zakat. Jadi kata Allah ya, di dalam surat At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan. Ambil wahai Muhammad dari harta, sebagian harta umatmu, zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim, yang mensucikan mereka. Jadi zakat tuh bikin kita suci, membersihkan kita. Wa tuzakkihim, ya. Kalimat az-zakah itu ada dua pengertian. Ya. Ada pengertian atau dua makna. Ya. Bisa artinya ya, untuk arti berkembang biak atau tambah banyak, atau sama artinya mensucikan. Jadi kalau Allah mengatakan zakat itu tutahhiruhum, mensucikan mereka, berarti wa tuzakkihim, kalimat yang kedua maknanya pasti untuk biar harta mereka lebih banyak. Jadi zakat itu bukan mengurangi harta kita. Kata Allah, kalau kalian mengeluarkan zakat, tambah banyak, jangan takut. Selain zakat tadi itu mensucikan harta kalian, ya harta kita kan tidak tahu. Kita tidak tahu harta kita ini datang dari mana, ya kan? Tidak tahu. Ya kita sebisa mungkin cari duit yang halal, ya, cari duit yang diridhoi oleh Allah dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi zaman akhir ini kata Nabi, orang yang tidak mau riba itu pasti terkena riba. Kalau tidak makan dari duit riba, dia terkena nyium dari debunya riba. Artinya kata Nabi, zaman akhir itu udah luar biasa fitnahnya. Ya, harta ya, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ya, kan pernah mengatakan, kalau kalian mau ya, makanan atau minuman yang halalnya, yakin pas hujan mangap di luar. Banyu hujan itu mangap. Jangan taruh di wadah dulu, jangan langsung. Istilahnya tak pakai wadah lagi. Taruh di wadah, takut wadahnya tadi tak halalnya. Jadi langsung mulut kita mangap pas lagi hujan. Itu baru halal nian untuk zaman akhir ini. Jadi makanya kadang ngapo kita ni sholat lesu, belajar lesu, qiyamul lesu. Makannya tadi dari mana? Makannya itu yang tidak jelas. Cuman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan kita kecuali semampunya kita. Oh akhirnya Ustaz galak makan seharian, ngapo? Kata Ustaz dah halal. Dah. Tetap kita usaha cari duit yang halal ya. Yang di belakang kita itu bukan urusan kita, ya kan? Cuman tadi kalau kita kena kewajiban zakat, keluarkan zakat tadi untuk niat mensucikan sisa harta kita. Biar harta kita yang sisa itu berkah. Biar harta kita yang sisa itu ketika dimakan oleh anak istri kita semangat untuk ibadah, semangat untuk belajar. Ngapo Ustaz, budak-budak sekarang ini bebelnya? Yalah, bapaknya ngejok makan tidak jelas. Jangan nyala ke budaknya, ya kan? Nyala ke yang ngejok makan. Karena makan itu pengaruh sama aktivitas atau semangat anak tersebut. Ada cerita Al-Imam Hasan Al-Basri, Al-Imam Hasan Al-Basri kalau tidak salah. Beliau ini Al-Imam Hasan Al-Basri atau Imam Junaid, lupa saya. Pokoknya imam tabi'in besar zaman dahulu. Beliau ini pas lagi nangis, masih kecil masih disusui sama ibunya. Tapi pas lagi nangis suatu hari di rumah, ibunya tidak ada. Lagi keluar rumah ibunya. Ada kawan ibunya di situ. Ngelihat budak ini nangis, tak berhenti-berhenti. Oh, lapar gini, kata kawan ibunya. Kebetulan kawan ibunya tadi juga baru melahirkan, jadi punya ASI, bisa untuk menyusui. Diambillah anak kecil tadi disusui. Al-Imam kalau tidak salah Al-Hasan Al-Basri. Disusuilah imam tadi yang masih kecil. Datang ibunya, ngelihat disusui oleh bukan orang, istilahnya belum izin, macam-macam syubhat, takutnya ini perempuan makannya halal tidak.
sama ibunya diambil, ya, dicekok ke biar dimuntah ke bekas susuan yang dari perempuan temannya tadi. Tak taunya bekasnya masih ada sampai beliau tua. Kadang-kadang beliau itu kalau ngomong agak terpeletot. Kata beliau, ini bekas susu yang dulu. Cuman susu, ya, berapa istilah itu, berapa sedotan cuman, ya, tapi masih bekas sampai ke besar. Artinya penting, ya, kita sebagai bapak, ya, untuk mengasih anak makan tuh harus hati-hati. Jangan sembarangan, karena pasti ada efeknya. Tak mungkin kata efek. Nah, zakat ini solusi untuk membersihkan harta kita. Jadi zakat ini solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tak butuh zakat kita. Terus lihat, zakat itu 40 kambing, satu kambing. 40 cuman satu. 40 cuma satu. Terus sama Nabi tak boleh diambil yang paling bagus. Makanya kalau ada orang yang ngomentari zakat, tanya dulu, apakah kau sudah membaca semua hadis-hadis tentang zakat? Kalau sudah baca baru komentar. Kalau sudah baca baru kritik. Kalau cuma dengar saja terus kritik, itu kan kelihatan bodohnya gitu. Jingoan bengaknya tuh. Ya, jadi baca dulu hadis Nabi tentang zakat. Bukan ngeritik kau bakal ngasih jempol, ini agama Islam. Ya. Zakat sudah membersihkan harta diri kita. Terus dijanjikan sama Allah zakat tadi, harta kita bakal dikembangbiakkan oleh Allah. Janji dari Allah ini. Terus pas yang diambil dari zakat, kata Nabi, wahai Mu'ad, Sayyidina Mu'ad waktu itu yang dikirim oleh Nabi untuk mengambil zakat dari negara Yaman. Kata Nabi, wahai Mu'ad, jangan ambil harta mereka yang paling bagus, tapi jangan juga yang paling jelek, yang sedang. Kambing, ada kambing yang bagusnya dari 40, jangan diambil yang itu, wahai Mu'ad. Ada kambing yang sakit, tidak boleh juga. Yang kurusnya jangan. Ya. Cari yang kambing yang biasa, yang sedang-sedang. Itu perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapi, onta juga begitu. Buah-buahan, ya, korma dan zabib, ya, ada tafsilan banyak kalau masalah buah-buahan. Pokoknya yang diambil dari zakat bukan karaimi amwalihim, kata Nabi. Bukan harta mereka yang paling mereka senangi. Jadi kalau dari 40 kambing, ada kambing yang dia demen inian, kata Nabi, jangan kau ambil itu, wahai Mu'ad. Misalkan kambing ini itu banyak kalau beranak, susunya deras, dilarang sama Nabi untuk ngambil yang itu. Jangan. Itu madarat buat dia, kasihan. Jadi indah Islam itu kalau orang yang mengerti atau orang yang mau memahami agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah itu kalau masih tidak mau mengeluarkan zakat, ya maka tadi Allah siapkan siksaan-siksaan yang sangat luar biasa seratnya di alam neraka sana. Ya. Itu rukun Islam yang ketiga. Kemudian rukun Islam yang keempat yaitu adalah as-shaum, berpuasa. Puasa di bulan suci Ramadan. Ini diwajibkan, puasa dan zakat ini diwajibkan di tahun 2 Hijriyah. Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru hijrah ke kota Madinah, tahun pertama belum ada kewajiban zakat dan puasa. Tahun kedua baru ada kewajiban zakat dan puasa. Namun sebelum ada kewajiban puasa bulan suci Ramadan, itu kata ulama, puasa yang wajib adalah Yaum Ashura. Puasa 10 tanggal 10 di bulan Muharram. Itu puasa yang wajib sebelum bulan suci Ramadan. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. Dulu kalau tidak salah riwayat dari Sayyidah Aisyah, kata Sayyidah Aisyah dulu sebelum Islam sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, puasa yang wajib adalah puasa Ashura, 1 hari. Namun setelah itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkanlah puasa 1 bulan penuh. Ashura tidak wajib lagi, jadi sunnah. Cuman sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Puasa Ramadan jadi wajib dengan ayat ya kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, kutiba di sini artinya furidha, diwajibkan kepada kalian berpuasa ya seperti yang diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi puasa itu termasuk ibadah yang sudah ada dari dulu. Cuman waktunya saja beda. Cuman kelebihan yang Allah berikan untuk kita umat Nabi besar Muhammad SAW yang beda. Puasa, ibadah puasa ada di zaman Nabi Musa, ada di zaman Nabi Isa, ada di zaman nabi-nabi sebelum kita. Cuman apakah ada ya seperti bulan suci Ramadan? Itu tidak ada. Bulan suci Ramadan yang penuh dengan barokah, yang penuh dengan lipatan ganda pahalanya, itu hanya untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan spesialnya buat kita. Makanya Ramadan syahrul ummati, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, ya bulan suci Ramadan adalah bulannya umatku. Kenapa? Karena di situ luar biasa Allah mencurahkan rahmatnya, pahalanya, lipatan gandanya, macam-macam ya, untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setan dibelenggu untuk menghormati bulan tersebut. Setan suffidatis syayatin di dalam hadis. Setan dibelenggu. Jadi kalau masih ada yang berbuat maksiat di bulan Ramadan, ya memang dia obati setannya. Itulah. Bukan jangan nyalai setan, kata setan, nah jingoklah kamu. Itu. Memang dia, ya. Karena selain setan ada namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu lebih kuat daripada setan. Setan, kita masuk masjid berkumpul, tidak berani dia masuk. Jadi kalau kita kumpul di dalam masjid, itu setan tidak berani masuk. Sekarang ini kata setan. Kenapa? Karena di tempat ini penuh dengan malaikat. Di mana tempat di situ ada malaikat, maka mustahil setan ada. Tidak mungkin berkumpul. Cak wong baik sama wong jahat, istilahnya itu tidak mungkin berkumpul. Jadi kalau di tempat ini penuh dengan malaikat, setan tidak berani masuk, nunggu dia di luar, nunggu dia. Cak mana caranya yang didengar sama kita di majelis ini jangan sampai ke rumah. Jadi belum kita sampai ke rumah, udah dimasuknya kuping kita, hati kita, was-was macam-macam. Disuruhnya mikir pasar lagi, mikir kebun lagi, mikir dunia lagi. Oh, lupa bahasan apa di masjid tadi. Belum sampai rumah lah lupa. Itu gawenya setan. Setan kalau kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lari, kabur. Takut dia. Tapi kalau hawa nafsu, nak kita ucapkan a'udzubillah 1000 kali, masih itulah dia ada. Nak kita di jero Ka'bah, masih itulah dia ada. Karena hawa nafsu itu bagian dari diri kita, tidak bisa terpisah. Loh kok ada tapi Ustaz, wong-wong yang hebat itu ya, itu hawa nafsunya sudah dijinakkan sama dia. Jadi kata ulama tasawuf, hawa nafsu itu seperti binatang liar. Kita kalau baru beli binatang atau baru ngembek binatang dari hutan, liarnya bagaimana? Nah, itulah hawa nafsu ya, ketika orang belum mendidik hawa nafsunya seperti binatang liar. Bagaimana cara mendidiknya? Ya silahkan berguru kepada guru-guru yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa didik hawa nafsu sendirian, pasti kalah. Pasti kalah. Kalau kita sudah tak jinak ke binatang, ya sudah, atau dia aku bisa dewek jinak ke binatang, aku bisa juga jinak ke hawa nafsu aku. Tidak. Kalau mau menjinakkan hawa nafsu itu butuh asy-syekh al-murabbi. Asy-syekh al-murabbi, guru yang sudah sampai kepada Allah, yang hawa nafsunya sudah dijinakkan sama dia, yang sudah bisa menyampaikan murid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hawa
nafsu. Nah, kalau di bulan suci Ramadan hawa nafsu tetap ada. Makanya ada di bulan suci Ramadan orang muslim masih mencuri, ada. Ada di bulan suci Ramadan orang muslim masih tidak mau sholat, ada. Masih mau berpacaran atau gandengan dengan yang bukan mahram, ada. Yang tidak puasa banyak. Itu kerjaan siapa? Bukan kerjaan setan, kerjaan hawa nafsunya. Ya, karena memang hawa nafsunya belum dilatih sama dia, masih ammaratun bisu. Di hawa nafsu itu ada 3 bagiannya. Yang pertama, yang paling jelek, istilahnya itu innan nafsa la ammaratun bisu, kata Nabi Yusuf. Ini hawa nafsu yang pertama, ammarah, yang selalu mengajak kita untuk berbuat jahat, berbuat maksiat. Kalau pengen tahu hawa nafsu yang mana, kalau nak pergi ke tempat bagus, nak ke majlis taklim, nak solat jamaah lesu, itu hawa nafsu berarti. Hawa nafsu itu pengen yang lemah-lemah. Untuk pemula, itu hawa nafsunya masih pengen ngajak dia tidur. Itu pemula. Sudahlah, tidak usahlah solat. Kaget setengah jam lagi. Biarlah yang di masjid, kita di rumah bisa. Sama baik juga, misalkan. Itu pemula. Tapi kadang hawa nafsu ini gambarannya atau cara metode dia menggoda kita berubah. Makanya butuh sama guru tadi. Ada orang yang keluar subuh-subuh rajin ke masjid, sholat di saf depan, tapi itu bukan bawaan ikhlas lillah, melainkan hawa nafsu. Hawa nafsu juga. Oh, cak mana cara Ustaz? Nah, biar kita tahu. Makanya tadi butuh guru al-murabbi. Jadi kadang hawa nafsu itu bukan ngajak kita tidur saja. Tidak. Kadang hawa nafsu bukan hanya mengajak kita untuk melihat perempuan yang bukan mahram saja. Tidak. Itu untuk orang yang masih cetek istilahnya, yang masih pemula. Tapi kalau orang yang sudah agak atas sedikit, bukan. Hawa nafsunya gambarnya melalui taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia duluan ke masjid. Dia sholat di saf depan belakang imam. Tapi bukan karena Allah, melainkan karena hawa nafsunya. Hawa nafsu metu pagi-pagi dari rumah subuh-subuh, iya itu bawaan hawa nafsu. Cak mana kita bisa bedakannya? Ya tadi harus kita belajar dari guru al-murabbi. Gurulah yang ngajari kita, yang beritahu kita, hati-hati itu hawa nafsu, hati-hati itu hawa nafsumu. Ya, ditahan, agak dimarah, macam-macam cara guru untuk mendidik hawa nafsu kita. Kalau kita tidak tahu, jadi jangan dikira gambaran atau metode hawa nafsu menggoda kita itu cuma satu, bermacam-macam. Ya, jadi yang pertama ammaratun bisu, yang selalu mengajak kita untuk berbuat perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nafsul lawamah wa nafsi lawamah. Nafsu yang memarahi kita setelah kita melakukan perbuatan maksiat. Ini agak baik. Lawamah. Jadi nafsunya udah agak terdidik, terbiasa sholat di masjid misalkan, terbiasa hadir majlis taklim, terbiasa hadir tadarusan Quran. Tapi suatu hari dia udah sholat di masjid. Nafsunya marahi dia, ngapu kok udah sholat tadi di masjid, nyesel. Terbiasa menjaga pandangannya dari maksiat kepada Allah. Suatu hari dia melihat perempuan keladasan, misalkan, keladasan, matanya kelemahan. Habis itu nyesel, ya Allah, mata aku kotori lagi. Itu hawa nafsu lawamah. Itu bertanda baik. Terus dijaga itu nafsu. Kenapa? Karena nafsu tadi setelah kita melakukan maksiat, dia yang marahi kita. Bukan dia yang ngajak kita maksiat, tapi dia yang marahi kita. Itu udah agak sedikit naik. Ya, bertanda baik. Kalau nafsu ini dididik lagi sama dia, dijaga terus, itu baru masuk level ketiga, nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu nafsu yang paling tinggi, nafsunya Rasulullah. Nafsunya tidak memerintahkan, tidak mengajak ke maksiat. Yang diajak oleh nafsunya selalu hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak sampai ke nafsu
Al-mutmainnah harus melewati dua level ini. Harus dididik, bertahap. Tidak bisa nafsu itu sekaligus. Binatang liar, kalau kita langsung cekek, ngelawan mesti dia. Diam dia, kita lepas, wah tambah jadi, gitu kan? Nah, cak mana cara itulah pelan-pelan. Itu cara mendidik hawa nafsu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah makom yang ketiga tadi, nafsu kita menjadi nafsu mutmainnah, nafsunya para wali, para utusan Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di bulan suci Ramadan setan tidak ada, nafsu tetap ada. Makanya kan puasa Ramadan itu juga untuk melatih hawa nafsu. Tak makan, tak minum, selama 12 jam, misalkan 13 jam, itu melatih hawa nafsu. Nah, kalau kita bisa lulus di madrasah Ramadan, di sekolah atau di pelatihan bulan suci Ramadan, insya Allah seterusnya kita akan berhasil. Makanya jangan dilewati cak itu baik bulan suci Ramadan. Jangan setelah Ramadan keadaan kita sama seperti sebelum Ramadan. Berarti itu tidak lulus. Makanya kita introspeksi diri kita dewe. Berapa Ramadan yang sudah aku lewati, yang sudah aku alami? Berubah tak diri aku setiap setelah Ramadan? Karena Ramadan itu durus, banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari bulan suci Ramadan yang dikhususkan untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama lagi insyaallah kita masuk ke bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan di bulan suci Ramadan untuk berpuasa, untuk melatih hawa nafsu kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian rukun Islam yang terakhir adalah hajjul bait, adalah pergi haji ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ka'bah yang ada di kota Mekkah. Jadi haji itu bukan di kota lain, tak katik haji di desa Bangun, tak katik, ya kan? Haji di mana? Ya haji di Mekkah sana, di rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah adalah Ka'bah. Maka disitulah kita wajib haji. Dan haji ini bukan kewajiban untuk umat Nabi Muhammad saja. Dari Nabi Adam itu sudah ada haji. Makanya ada di beberapa riwayat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma min nabiyyin udiya illa ata hadzal bait wa tafa bih, atau kama qala. Tidak ada nabi yang pernah dimusuhi oleh musuhnya atau oleh kaumnya, karena semua nabi pasti dimusuhi dulu oleh kaumnya, pasti kan? Baca cerita semua nabi ketika pertama kali dakwah pasti dimusuhi dulu oleh kaumnya. Itu kata Nabi Muhammad, kecuali nabi tadi datang ke Ka'bah dan tawaf di Ka'bah. Semua nabi. Jadi itu bukan syariat Nabi Muhammad saja, syariat nabi-nabi terdahulu, haji ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah haji atau umrah ke rumah Allah Subhanahu wa taala, karena memandangnya saja dapat pahala. Memandang Ka'bah, kita duduk nguling misalkan di masjid tu nengok Ka'bah dapat pahala. Tapi kata ulama ada juga pahala yang seperti itu di rumah kita. Bagi yang masih memiliki orang tuanya, itu memandangi muka orang tua juga dapat pahala seperti memandangi Ka'bah. Jadi yang belum sempat nak ke Ka'bah, masih ada wong tuanya, jingok ibeh wong tua. Pandangi muka orang tua kita, karena itu seperti kita memandangi Ka'bah, dapat pahala. Jadi ibadah yang kelima, rukun Islam yang kelima, yang harus kita yakini, dan ini hukumnya wajib bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Apakah orang yang tidak mampu harus ustaz dia ngutang sampai untuk haji? Tak boleh. Malah tak boleh itu.
sampai nak ngutang-ngutang, jangan. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memaksakan kita hal-hal yang kita tidak mampu. Tak usah sampai nak ngutang, sampai nak gadai macam-macam. Kenapa? Pengen haji, pengen umrah, dah. Itu tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu, punya uang lebih, ya, punya kesehatan, bisa masih, baru itu kena kewajiban. Wajib hukumnya. Ya, walaupun kewajibannya hanya sekali untuk seumur hidup. Ya, untuk sekali seumur hidup. Ya, berarti yang sudah haji itu tidak wajib haji lagi. Walaupun dia masih mampu, Tahun ini dia mampu haji dia. Tahun depan mampu lagi, tidak wajib. Tahun depannya lagi mampu, tidak wajib. Sampai dia meninggal mampu, tetap tidak kena kewajiban haji. Karena kewajiban haji itu hanya setahun, seumur hidup sekali. Cuman kata ulama, kalau orang yang mampu, ya, terus selama 5 tahun dia tidak ziarah ke Ka'bah, ke Mekah, itu seakan-akan dia sudah cuek sama Allah Subhanahu wa taala. Soalnya ada di beberapa riwayat, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, orang yang mampu terus 5 tahun, ya, tidak menziarahi Makkah, ya, faqad jafani, maka orang tadi telah mencampakkanku atau mencuekkanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mampu, wajib haji sekali. Terus selama 5 tahun kalau kita masih mampu, alangkah bagusnya kita pergi umroh atau haji lagi. Sudah 5 tahun ke depan lagi masih mampu, pergi lagi 5 tahun sekali untuk yang mampu. Bukan wajib. Ya, bukan wajib, ya, karena ini dari hadis kan, saya tidak ingat, dan tidak yakin hukum hadisnya apa. Yang penting ini tidak wajib. Kalau wajib, ya, dari hadis Nabi besar Muhammad yang sahih, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, haji itu wajib berapa tahun? Berapa kali seumur hidup?" Kata Nabi, seumur hidup cuma sekali. Itu hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, Muslim, dan Imam Malik di Muwatta. Hadis yang mengatakan haji cuma sekali. Ya, cuman ada di beberapa riwayat yang lain, ya, yang derajat hadisnya di bawah riwayat yang tadi yang pertama gitu. Allah mengatakan untuk orang-orang yang kaya, kalau 5 tahun sekali tidak ziarah ke Mekah, seakan-akan telah mencuekkan, mencampakkanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk ziarah ke Mekah, ya. Jangan terlalu dibebani, terlalu dipikirkan. Kalau ada panggilan pasti dah datang. Panggilan dari Nabi Ibrahim, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala, kata Allah. Wahai Ibrahim, panggil semua umat untuk haji. Nabi Ibrahim, ya Allah, cak mana? Tak sampai suara, pokoknya panggil. Jadi panggilan Nabi Ibrahim bukan hanya untuk umat manusia yang hidup di zaman itu saja, tapi untuk umat manusia sampai hari kiamat. Itu panggilan Nabi Ibrahim. Jadi kalau ada orang yang pernah haji, berarti dia dulu fi alamid dzar, ya, kita ini sebelum ada badan ini ada alam lain, namanya alam adzar. Ya, bentuk kita kayak apa? Wallahu a'lam. Tak tahu bentuknya macam apa, tapi ada. Kita sudah ada di alam tersebut. Nah, Nabi Ibrahim manggil kita pas kita masih di alam tersebut. Pengen tahu kita jawab apa tidak panggilan Nabi Ibrahim ini kalau kita haji atau tidak. Kalau kita sempat haji, oh berarti aku dulu pas Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengumandangkan kewajiban haji kepada umat manusia, aku termasuk umat yang menjawab panggilan Nabi Ibrahim. Jadi kalau yang tidak sempat haji, ya berarti memang tidak menjawab. Yang haji menjawab, sudah diputuskan sama Allah takdirnya itu. Jadi kalau memang kita makanya kan, oh kalau ada panggilan kita haji. Panggilan itu panggilan Nabi Ibrahim. Kalau kita menjawab panggilan di alam sebelum alam ajzad, sebelum alam tubuh kita ini kita menjawab, kita pasti haji. Cak mana be susahnya, apalagi sekarang, ya kan, macam-macam. Haji itu dipersusah, dipersulit. Ya, dan kayaknya cuma kita be yang bisa ke haji ini, ya kan? Saronian nak haji. Ya, dan itu ada hadisnya.
hadis diriwayatkan oleh Al Imam Manawi, Imam Suyuti dalam kitabnya Al Jami'us Shaghir. Nabi Muhammad pernah bersabda, hujju qabla an tahujju. Hajilah kalian sebelum kalian tidak bisa haji. Ini hadis memang sanadnya dhaif, hukum hadisnya lemah. Tapi kata ulama, ya, termasuk ulama ini guru saya Abu Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani hafizahullah, beliau mengatakan fakta sekarang ini mensahihkan, kuatkan, membenarkan hadis Nabi tadi. Sekarang kini kita sagon haji. Dulu haji gampang. Jangankan kita di Indonesia, di Mekah saja orang Mekah dulu haji gampang, cak piknik. Hari ini besok Arafah, besok Zuhur dia baru berangkat dari rumah pakai mobil, bawa tikar, bawa galau-galau. Istilahnya kalau kita bawa kopi, bawa pempek ke Arafah, pakai ihram, habis itu langsung tahallul selesai. Dulu orang Mekah gampang mau haji. Namun 7 tahun, 8 tahun terakhir ini agak dipersulit, agak susah memang. Ada peraturan-peraturan baru. Nah, ini fakta ini membenarkan hadis Nabi tadi yang sanadnya dhaif. Hajilah sebelum kalian haji. Jadi ini himbauan untuk para jamaah, kalau ada kesempatan umrah atau haji jangan dilewatkan, langsung. Jangan dilewatkan. Sebelum ada pandemi-pandemi ini, dulu kita pas di Mekah, Al-Fakir 10 tahun di Mekah sana, pas nak umrah bukan main gampang, tinggal mandi di rumah, pakai kain ihram tulah di rumah, naik taksi metu ke tanah suci, niat masuk lagi ke Ka'bah, tawaf, sa'i, botak, balik ke rumah, 1,5 jam udah balik ke rumah, gampang. Namun pas mula musim pandemi nak pakai aplikasi, nak izin dulu sehari, seminggu cuma sekali, kadang jadwalnya 2 minggu sekali. Dulu mau sehari 5 kali bisa. Saya punya teman dulu di Mekah pernah dia umroh tuh semalaman tuh 3 kali. Cuman besoknya tidak bisa jalan langsung. 3 kali dia umroh semalam, dari habis isya sampai subuh. Selesai tahallul balik lagi dia ke Tan'im, tanah halal, niat balik lagi, begitu gampang. Namun pas ada musibah pandemi ini tidak bisa, susah. Makanya kalau kita ada kesempatan untuk haji atau untuk umroh, jangan dilewatkan, lakukan. Kita tidak tahu umur, kita juga tidak tahu kondisi yang akan datang, ya kan? Kadang kita sehat, duit ada, sehat, tapi tidak bisa kita berangkat. Kadang bisa berangkat, duit tidak katik. Bisa berangkat ada duit, kita tidak sehat. Na'udzubillah min dalik. Jadi kalau ada kesempatan untuk ziarah ke sana, lakukan langsung. Jangan kaget belah. Kaget jangan. Lakukan kalau ada kesempatan. Kalau ada kemampuan. Sekali lagi tidak butuh dipaksakan, karena Allah tidak akan memaksakan kepada kita hal-hal yang kita tidak mampu. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke rumahnya, ziarah ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajilan ghairu ajil, cepat-cepat ya Allah, jangan lama-lama, fi sihhah wa afiyah, amin ya rabbal alamin.